Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaanmu? Sehat walafiat kan? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Mari kita belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH kelas 5 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 pada channel MI Alfala Sembayat. Untuk itu, mari kita awali membaca doa agar Allah memberikan kemudahan pada kita belajar tentang pendidikan lingkungan hidup kelas 5 di semester ganjil ini, sehingga nanti kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan nilai prestasi yang baik. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Amin. Selesai. Anak-anak, sebelum mempelajari PLH pada semester ganjil atau semester awal ini, pada pertemuan bab pertama, kita baca atau kita lihat peta konsepnya dulu. Materi sampah. Sampah yang ada di sekitar kita. Ini nanti ada beberapa yang perlu dikaji. Yang pertama tentang pengertian sampah, jenis-jenis sampah, kemudian cara mengolah sampah, kemudian pemanfaatan sampah. Dari pemanfaatan sampah langsung kita ke kompos. Sedangkan dari jenis-jenis sampah ada kandungannya, dilihat dari kandungannya, karakteristik sumbernya sampah, dan yang terakhir dapat tidaknya dibakar. Ini nanti urutannya bisa kita lihat berikutnya. Sumber belajar yang dapat kita pakai kelas 5 SD atau MI adalah buku yang diterbitkan oleh 3 Serangkai tahun 2010 yang berisi tentang kurikulum matan lokal Kabupaten Gresik. Selain buku yang ada di sebelah kanan ini, kamu juga bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekitarmu. Dan untuk memperkaya lagi kita bisa buka internet. Anak-anakku sekalian, materi pokok pada pelajaran kali ini adalah tentang sampah. Kita bagi pada bagian pertama dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian sampah. Yang kedua, diharapkan setelah pelajaran ini kamu bisa mengklasifikasikan sampah sesuai jenisnya. Yang pertama, pengertian sampah. Sampah adalah materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Itu definisi atau pengertian dari sampah. Sampah itu berasal dari sisa-sisa bahan pangan. Habis makan, dibuang, sisa-sisa bahan pangan. Sisa-sisa metabolisme dalam tubuh manusia dan binatang. Kalau kita biasanya kalau pagi bangun tidur kita ke WC, BAB, itu juga merupakan sampah atau kotoran. Dan juga sisa proses dari industri, dari perusahaan pabrik-pabrik, mesti ada yang dikeluarkan. Untuk yang sisa atau sampah hasil pembuangan limbah industri selama mengalami proses, ini khusus dinamakan limbah. Jadi limbah adalah sampah hasil pembuangan proses industri. Sekarang kita membahas jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah yang pertama berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Ada apa saja? Sampah organik. Apa organik? Yaitu sampah yang mudah membusuk atau mudah mengalami pelapukan. Contohnya, sisa sayuran. Ibu masak, selesai sisa dibuang, itu sisa sayuran. Sisa makanan, kertas, sisa tanaman yang dipanen atau dedaunan yang berguguran, semuanya itu adalah sampah organik. Selanjutnya yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak atau sukar mengalami pelapukan atau pembusukan. Contohnya
plastik, kaca, bekas logam bekas atau besi itu susah kalau membusuk atau mengalami pelapukan. Selanjutnya, yang kedua, berdasarkan mudah tidaknya dibakar, sampah dibagi menjadi dua. Sampah yang mudah terbakar, contohnya kertas, karet, kayu, plastik, kain bekas yang mudah terbakar. Sedangkan yang kedua, sampah yang tidak mudah atau tidak dapat terbakar. Apa? Kaleng bekas tadi, besi, logam bekas, pecahan gelas, pecahan kaca, itu sukar untuk terbakar. Mungkin hanya meleleh atau gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan karakteristik sumbernya, sampah dibagi menjadi garbage. Apa garbage? Yaitu suatu jenis sampah hasil pengolahan atau pembuatan makanan yang umumnya mudah membusuk dan berasal dari rumah tangga atau hotel atau warung atau restoran. Selanjutnya yang kedua, rubbish. Rubbish yaitu sampah perkantoran, pusat perdagangan, baik yang mudah terbakar atau tidak mudah terbakar. Jadi di kantor-kantor, di sekolah itu juga sisa-sisa kerjaan perkantoran itu banyak sampah yang dibuang, itu namanya rubbish. Selanjutnya abu. Abu tentunya adalah hasil sisa pembakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya sampah jalanan, itu sampah yang disapu, dibersihkan oleh pasukan kuning. Nah, itu sampah yang berasal dari pembersihan jalan, sampah jalanan. Ada sampah pembangunan, sampah dari proses pembangunan gedung, rumah, perkantoran itu banyak sekali, puing-puing, bekas-bekas besi, bekas-bekas debu-debu yang tidak terpakai, yang sisa-sisa dari gempuran, dari semen, dari material pembangunan. Selanjutnya ada bahan beracun dan berbahaya, disingkat B3. Ini sampah yang paling bahaya karena mengandung kimia, bersifat racun dan membahayakan lingkungan dan manusia. Bahannya bersumber dari apa? Dari perusahaan, misalnya Petro itu banyak sampah B3-nya dari industri. Dari rumah sakit juga demikian, bekas-bekas infus, bekas quit atau suntikan. Di puskesmas juga demikian, sisa-sisa obat apotik yang kadaluarsa dan sebagainya. Di rumah tangga juga demikian, di rumah-rumah itu bekas sisa kaleng baygon, Pride, macam-macam itu termasuk berbau dan berbahaya. Makanya disingkat bahan beracun dan berbahaya itu termasuk jenis sampah yang mengandung kimia. Saya rasa anak-anak, saya tidak lama memberikan materi yang penting. Kalian bisa memahami dan mengikuti tadi dengan baik. Kemudian yang paling penting, pelajaran PLH itu terdiri dari pelajaran IPA dan IPS. Oleh karena itu harus banyak membaca. Karena dengan membaca maka kita akan mudah atau dapat beberapa ilmu pengetahuan berkaitan dengan sampah tadi. Kalau kita banyak buku, jangan sekali aja, berkali-kali diulang-ulang. Nanti dengan sendirinya akan hafal. Pak Alimin kalau mengadakan ujian, ulangan atau evaluasi, ya tidak jauh dari buku itu. Asalkan kamu rajin membaca, rajin belajar, insya Allah kamu akan mendapatkan nilai yang baik. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.